Dan kita akan bahas lebih jauh kemana kemudian aliran dana dari pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi yang juga dilakukan oleh ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Benarkah itu sampai ke Partai Nasdem, partai yang merupakan partai dari Syahrul Yassin Limpo? Bersama dengan kami sudah bergabung lewat sambungan Zoom, ada Kepala Bagian Pemberitaan KPK, ada Bang Ali Fikri. Selamat sore, Bang Ali Fikri. Selamat sore, Mas Rehat. Ya, Bang Ali Fikri langsung saja, dan juga ada Bang Boyamin Saiman juga, ini dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat sore, Bang Boyamin. Sore Renhat, Pak Ali, selamat sore. Saya langsung ke Bang Ali Fikri, kalau begitu yang diakui oleh Bendum Partai Nasdem sebesar 20 juta itu untuk bantuan bencana alam. Apakah KPK mengendus ada nominal yang lain bahwa aliran dana dari penerimaan gratifikasi dan juga pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo ini jumlahnya lebih besar lagi? Iya, jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pimpinan KPK saat melakukan penahanan terhadap KS, ya, Sekretaris Kementerian Pertanian, sudah disebutkan aliran-aliran uang yang juga diterima itu kan sebagai pintu masuknya 13,9 miliar ya, dan penggunaannya itu antara lain. Nanti kami akan update kembali karena hari ini kami juga akan menggelar konversi terkait dengan penahanan dua tersangka lainnya. Ada beberapa aliran dana uang yang kemudian jadi betul ya, antara lain dugaannya juga mengalir pada satu partai begitu ya, tertentu tentunya, dan jumlahnya sejauh ini begitu ya, sejauh ini yang data yang kami miliki itu bukan hanya 20 juta sebagaimana disebutkan oleh Pak Sahroni ya. Ini bahkan miliaran saya kira ya, yang kemudian nanti kami akan sampaikan di kongres malam hari ini. Mudah-mudahan nanti semuanya sudah selesai, dua orang tersangka ini dilakukan pemeriksaan gitu, Mas. Oke, jadi ada dana miliaran yang masuk ke partai politik begitu, yang diduga kuat adalah partainya Pak Syahrul Yassin Limpo, Partai Nasdem. Kira-kira begitu ya, Bang Ali Fikri. Ini berdasarkan pengakuan dari para tersangka? Enggak, ini kan dari hasil proses penyelidikan ya. Dari proses penyelidikan kan kami mengumpulkan banyak keterangan kan dari berbagai pihak. Kemarin sudah kami sebutkan waktu penyelidikan itu 49 orang yang dimintai keterangan begitu, Mas Renhat ya. Dan tentu informasi data lainnya juga telah kami miliki sehingga disusun pada sebuah hasil penyelidikan begitu ya. Itu kan yang baru kemudian kami ketahui. Sangat mungkin ke depan kami akan terus kembangkan aliran uang kemanapun, ke siapapun, berapapun begitu ya. Walaupun kita tahu bahwa tentu menjadi fokus KPK adalah bukan aliran uangnya ya, tetapi kami juga sedang menerapkan dalam perkara ini kan tidak hanya pemerasan dalam jabatan ataupun gratifikasi, tetapi juga TPPU. TPPU ini kan satu prinsip pentingnya adalah mengejar aliran uang kan begitu ya. Oleh karena itu pendalaman ini terus kami lakukan untuk memastikan ke beberapa unsur ketiga pasal yang kami terapkan itu dapat diuji dan dibuktikan nantinya di hadapan majelis hakim. Gitu, Mas. Baik, saya ke Bang Boyamin untuk mengelaborasi lebih jauh. Bang Boyamin, kalau kemudian KPK tadi menyatakan memang sudah ada dari hasil penyelidikan dugaan aliran dana miliaran rupiah ke salah satu partai dan juga ada dugaan-dugaan yang lain, misalnya bisa jadi kemudian TPPU. Menurut Anda apa yang perlu kemudian difokuskan oleh KPK dalam proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi dari ex-Mentan ini? Saya kan selalu menggembar-gemborkan, yang penting juga adalah selain menindak orang yang diduga melakukan korupsi adalah yang utama juga adalah pengembalian kerugian keuangan negara atau aset recovery. Nah, dari dugaan bisa jadi pemerasan, suap, gratifikasi, itu kan dipakai apa? Karena kalau hanya mengandalkan kepada tersangka atau terdakwa, pulihnya cuman sepanjang pengalaman saya 10-20%. Nah, dengan dikenakan TPPU itu nanti kan paling tidak ketahuan, oh uangnya mengalir ke siapa, paling tidak kembalikan uang itu. Nah, itu kan sehingga uang-uang negara yang tadi bertebaran kemana-mana itu bisa dipulihkan. Itu yang utama di situ. Bahwa kemudian penerimanya nanti bisa aja jadi tersangka, ya itu urusan lain. Tapi setidaknya yang utama pengembalian kerugian negara. Karena kita pernah belajar dari kasus Adis Adilia itu sebagai istri yang dianggap menerima nafkah, tapi ketika ini berlebihan maka juga pernah diproses kan gitu. Ya terserah, kita serahkan sepenuhnya KPK lah. Yang penting bagi saya adalah
adalah dengan penelusuran ke semua pihak itu adalah yang utama adalah aset recovery-nya yang utama gitu. Dan saya pun tetap menyemangati KPK untuk lebih dan lebih lagi, jangan hanya seperti kemarin mengulang lagu rusak aja gitu. Jadi ini kalau bisa dituntaskan ke banyak hal itu saya dukung penuh itu. Justru kalau tidak pasti saya gugat pra peradilan kan gitu. Oke. Jadi aset recovery-nya. Tapi apakah Anda juga meyakini bahwa sangat besar peluangnya bahwa dugaan korupsi ex-mentan Syahrul Yassin Limpo ini memang bisa mengalir ke partai politik seperti yang disampaikan juga oleh Bang Ali Fikri? Kalau bicara keyakinan, saya yakin karena memang partai politik ini bagian dari sistem demokrasi kita yang berbiaya tinggi, sehingga banyak hal yang kemudian untuk membiayai partai dan dalam menjaring suara masyarakat segala macam, bahkan ada money politik, ada serangan fajar segala macam, membiayai saksi. Nah, partai juga berkepentingan untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan dari kadernya. Lah kadernya ini kan rata-rata nggak mungkin keluar dari kantong sendiri. Ya, ini yang justru kalau KPK nanti bisa menuntaskan ini pada tataran tertentu, kalau perlu partai politiknya nanti dilarang ikut pemilu, mestinya kan karena apa, diduga menikmati hasil korupsi kan. Saya punya bayangan seperti itu. Sehingga nanti partai politik ke depan itu akan tata kelola juga yang baik, karena apapun dia jadi jantungnya demokrasi partai politik. Lah kalau nanti baik, negara juga akan baik. Partai politik buruk, ya negara akan buruk. Gitu. Jadi, apakah menurut Anda perlu juga untuk memeriksa pihak-pihak terkait yang ada di dalam partai politik yang kemudian diduga menerima aliran dana itu, Bang Boyamin? Iya kan, uang itu diterima siapa? Kan gitu. Kalau kita bicara hukumnya deh, bukan bicara politiknya gitu. Misalnya dalam konteks itu siapa yang menerima aliran dananya atau yang menerima, terus dipakai apa? Kan bisa aja dilacak itu. Minimal ya itu tadi, kalau toh partai politiknya juga bisa karena pasif atau pada posisi memang dia butuh sumbangan dan tidak mungkin bisa menanyakan asalnya dari mana, ya paling tidak mengembalikan uang itu gitu, dikembalikan sehingga aset recovery-nya terpenuhi. Dan setidaknya ini pelajaran yang kita dapat bahwa partai politik jangan sembarangan menerima atau meminta sumbangan dari kadernya supaya tidak tercampur uang-uang yang bermasalah begini. Oke, saya ke Bang Ali Fikri, ada tanggapan Bang soal aset recovery dan juga soal ini kemudian terlepas dari politiknya ya, tapi kita ke proses hukumnya bahwa orang-orang yang terlibat yang menerima aliran dana itu perlu untuk diperiksa. Iya. Jadi kebijakan KPK saat ini itu justru bukan memenjarakan para koruptor saja ya, Mas Rena, tetapi kemudian aset recovery menjadi penting dan KPK kan mendorong disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, sebelum ke sana kan setiap perkara korupsi pasti kemudian kami terapkan TPPU dan hampir semua perkara di KPK saat ini kami kejar ke arah sana begitu ya, untuk nanti mengoptimalisasi aset recovery-nya. Bukan hanya pasal-pasal yang kerugian keuangan negara, bahkan pasal-pasal suap maupun tipologi korupsi lainnya, selalu kemudian kami progresif untuk menerapkan adanya baik itu uang pengganti maupun melalui TPPU begitu. Nah, tentu untuk ke sana kami pasti akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman ke semua pihak yang diduga menerima aliran uang dimaksud begitu. Siapapun itu pasti untuk mengkonfirmasi dugaan aliran yang kami peroleh informasinya dari bahan keterangan di penyelidikan pasti dikonfirmasi. Jadi singkatnya berarti ada kemungkinan ini juga bisa kena TPPU ya, Bang Ali Fikri? Iya, betul. Jadi saat ini sudah diterapkan juga TPPU ya, selain dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan juga TPPU untuk tersangka SEL begitu. Dan nanti kita akan tunggu, artinya ada konvers ya untuk update terbaru ya, Bang Ali Fikri. Apa yang akan disampaikan singkatnya? Iya betul. Jadi nanti sekitar jam 7 malam kami akan mengupdate pemeriksaan dari 2 orang tersangka yang kemarin dilakukan penangkapan. Jadi ini sekaligus mengklarifikasi bukan jemput paksa ya, tapi penangkapan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Tentu ini 2 hal yang berbeda. Jadi bukan jemput paksa sebagaimana disampaikan oleh penasihat hukum. Nanti kami akan sampaikan secara utuh dan lengkap, kemudian konstruksi perkara dan pasal-pasalnya begitu. Kita akan tunggu nanti. Terima kasih banyak waktunya Bang Ali Fikri dari KPK. Terima kasih banyak Bang Boyamin sudah berbagi pandangan di iNewsroom sore hari ini. Terima kasih, selamat sore.